Hai, Assalamualaikum semuanya. Hai, gimana puasanya semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Semoga walaupun lagi berpuasa. Oke, sesuai janji aku, hari ini akan aku bahas mengenai pertempuran di Surabaya. Jadi gini, kalian pernah ke Surabaya nggak sih? Kan Surabaya itu ibu kota dari Provinsi Jawa Timur ya. Dan kalian tahu nggak sih kalau Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya? Nah, tugu tersebut dibuat untuk mengenang para pahlawan ketika melawan pasukan sekutu di Surabaya di tanggal 10 November tahun 45. Makanya itu sampai sekarang tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan gitu ya. Nah, selanjutnya akan aku jelaskan mengenai pertempuran Surabaya. Teman-teman diperhatikan dengan secara seksama. Oke, kita lanjut. Jadi di tanggal 25 Oktober tahun 45, pasukan sekutu dari Brigade 49 mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Pihak sekutu menjamin bahwa tidak ada pasukan Belanda yang dibonceng atau yang membonceng, dan tugas mereka hanya melucuti tentara Jepang yang tugas AFNI yang tadi yang video sebelumnya teman-teman. Nah, ternyata sekutu melanggar kesepakatan tersebut dengan melakukan tindakan provokasi sebagai berikut. Di sini akan aku buat ada 3 provokasi yang dibuat oleh sekutu. Yang pertama, pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, satu peloton pasukan sekutu menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan seorang kolonel angkatan laut Belanda. Nah, itu. Terus yang kedua, pada tanggal 27 Oktober tahun 45, berarti keesokan harinya, pasukan sekutu menduduki Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung internasional, dan tempat-tempat penting lainnya. Yang ketiga, masih pada hari yang sama, berarti di tanggal 27 Oktober tahun 1945, pesawat terbang sekutu menyebarkan pamflet yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan tentara Jepang. Tadi itu 3 tindakan provokasi dilakukan oleh sekutu. Nah, kemudian teman-teman, tindakan provokasi tersebut menghapus kepercayaan pemerintah Republik Indonesia di Surabaya terhadap sekutu pasti ya. Pemerintah segera memerintahkan para pemuda dan TKR untuk bersiap-siap. TKR ini Tentara Keamanan Rakyat, itu seperti untuk sekarang ini kayak TNI gitu ya. Tanggal 27 Oktober tahun 45 terjadilah pertempuran antara pasukan Indonesia melawan sekutu. Pertempuran meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan sekutu di seluruh kota. Di tengah situasi yang krisis ini, Presiden Soekarno dihubungi oleh Komandan Divisi 23 Induk Pasukan Brigade 49, yaitu Jenderal D.C. Houghton, berarti dia orang sekutu, untuk membantu meredakan serangan pasukan Indonesia. Pada tanggal 29 Oktober tahun 45, Presiden Soekarno didampingi oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin tiba di Surabaya. Pemerintah Republik Indonesia dan sekutu mencapai kesepakatan membentuk panitia penghubung atau kontak komite untuk menjernihkan kesalahpahaman dan menyerukan gencatan senjata. Jadi sekutu merasa bahwa ini hanya salah paham, begitu kata mereka. Namun gencatan senjata berakhir setelah terjadi insiden di gedung internasional yang menewaskan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Peristiwa itu menyulut kemarahan pucuk pimpinan sekutu. Mereka kemudian menambah pasukan di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Manseh. Pada tanggal 9 November tahun 45, sekutu mengeluarkan ultimatum yang melecehkan martabat bangsa Indonesia. Nah, ini isi ultimatum tersebut. Ada 2. Yang pertama, pihak sekutu menuntut balas atas kematian Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi yang menjadi tanggung jawab rakyat Surabaya. Nah, yang kedua, menginstruksikan kepada seluruh pimpinan pemerintahan, pemuda dan TKR untuk melapor, menyerahkan senjata, dan menandatangani pernyataan penyerahan tanpa syarat. Ultimatum itu ditandatangani oleh Mayor Jenderal E.C. Manseh tersebut yang disertai dengan ancaman. Pihak sekutu mengancam akan menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila rakyat Surabaya tidak menjalankan instruksi sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu di tanggal 10 November tahun 45 pada pukul 6 pagi. Di tengah suasana yang semakin tegang ini, teman-teman, pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo menyerahkan keputusan kepada rakyat Surabaya. Jadi Gubernur Suryo kemudian melalui siaran radio mengumumkan secara resmi penolakan terhadap ultimatum tersebut atau ultimatum yang dikemukakan oleh sekutu. Dengan penolakan tersebut, rakyat Surabaya telah siap untuk berperang. Maka pecahlah
perang di tanggal 10 November tahun 45. Jadi teman-teman, Sungkono sebagai komandan pertahanan membagi Surabaya dalam 3 sektor pertahanan. Sektor barat dipimpin oleh Kun Kiat, kemudian sektor tengah dipimpin oleh Kretarto dan Marhadi, serta sektor timur dipimpin oleh Kadim Prawirodirjo. Sementara itu teman-teman, di Jari Jalan Mawar nomor 4, Bung Tomo, tahu ya Bung Tomo, membakar semangat rakyat melalui pidatonya di radio. Nah teman-teman, ini akan aku berikan cuplikan sedikit saja pidato dari Bung Tomo. Silahkan mendengarkan. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Nah tadi itu teman-teman sedikit kalimat pidato daripada Bung Tomo. Yang tadi Bung Tomo mengatakan bahwa pihak sekutu, pihak Inggris memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya dengan memberikan batas waktu sampai 10 November tahun 45. Makanya pecahlah pertempuran Surabaya di kali itu. Jadi kita lanjutkan lagi materinya ya. Setelah batas ultimatum sekutu habis, kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak yang berlangsung sampai pukul 6 sore. Dalam pertempuran tersebut, sekutu berhasil menguasai garis pertahanan pertama Arek Surabaya. Namun mereka perlu waktu selama 3 minggu untuk menguasai kota Surabaya. Mereka teman-teman kemudian terus melakukan serangan dari darat, laut, dan udara. Meskipun persenjataan sekutu jauh lebih modern. Jadi sampai tanggal 28 November masih terjadi pertempuran Surabaya. Tapi puncaknya itu di 10 November tahun 1945. Pertempuran yang terakhir terjadi di Gunung Sari pada tanggal 28 November tahun 45. Jadi sampai sini dulu untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih kalian sudah nonton. Tetap semangat puasanya. Sampai jumpa besok dengan video selanjutnya, yaitu Bandung Lautan Api. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe teman-teman. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.